karena orang-orang Barat itu sakit hati kalau Bung Karno nanti terus berkuasa, timbullah peristiwa 1965, difitnah sedemikian rupa dengan memakai cap yang namanya komunis Al-Paluarit. Itu sebenarnya hanya cap yang digunakan untuk meruntuhkan Bung Karno. Karena pada waktu itu Bung Karno berpikir bahwa Irian Barat harus kembali ke Indonesia. Karena sebenarnya orang-orang Barat itu mau ngangkangi dan menguasai di Irian Barat sana. Oleh karena itu Irian Barat itu setelah Bung Karno waktu itu ada Trikora, ada Dwikora ya. Trikora itu adalah Tri Komando Rakyat, termasuk membebaskan Irian Barat. Kalau Dwikora itu termasuk kita harus mengekspansi, menyadarkan Melayu atau Malaysia. Kenapa Bung Karno begitu? Karena Malaysia itu dengan Singapura itu sudah termasuk dikangkangi oleh Inggris yang disebut Commonwealth ya. Commonwealth itu lah, Commonwealth itu adalah Brunei Darussalam Commonwealth, lalu Malaya Commonwealth, Singapura Commonwealth, Australia Commonwealth. Nah, dan Commonwealth itu kalau satu disakiti, Inggris plus dunia Barat mesti tarung. Karena apa? Karena Commonwealth itu adalah alatnya Inggris untuk ngepung Indonesia. Kenapa Indonesia dikepung? Karena Indonesia kaya raya. Indonesia kaya raya. VOC di sini 500 tahun. Tahu persis kekayaan Indonesia itu apa. Ya, tahu persis ya. Tetapi ini kelihatannya dunia itu akan kembali ke titik sentral normalisasi. Oleh karena itu beberapa hari yang lalu saya telepon-teleponan langsung dengan beberapa tokoh dan beberapa tokoh-tokoh moneter dan dunia ya. Mereka minta supaya Nusantara gagah, perkasa dan jaya. Termasuk yang dari Jerman yang lalu itu ya. Termasuk Mojopahit kembali harus hadir. Itu harus hadir kembali Mojopahit. Kehadiran Satrio Piningit kira-kira ditandai dengan tanda-tanda alam enggak ya? Betul. Saya pernah nulis, entah salah atau tidak, negeri ini akan mengalami suatu peristiwa yang menyakitkan. Saya tulis tahun 2008 akan sakit terhimpit sampai ke langit. Ya, jadi memang harus ke situ dulu. Karena apa? Karena maaf ya, bangsa di negeri ini karena negara Indonesia itu masih kaya raya ya, lautnya, tambangnya, kebun-kebunnya. Weteng ana isine ngene wis rada ayem, wis gak mikir macam-macam. Gak tahu kalau pelan-pelan secara umum kita sudah mengalami satu penderitaan karena sistem yang tidak tepat ya. Dan sistem itu siapa yang membuat? Pasti yang mewakili rakyat. Siapa? Ya lembaga yang namanya negara yang terdiri dari eksekutif, yudikatif dan legislatif. Makanya kalau sekarang di WA itu waduh ada peristiwa yang macam-macam, saling tuding, saling ini. Ya itulah negeri kita. Nggih. Jadi tanda-tanda alamnya justru cukup menyakitkan ya. Iya, cukup menyakitkan. Dan Satrio Piningit tadi itu mungkin nanti itu tetap kalau menurut hitungan sejarah ya. Maaf ini bukan kok luar Jawa tidak baik ya. Semua baik. Tapi mungkin DNA-nya ya, darah dagingnya masih Jawa. Meskipun sekarang ada di Manado, meskipun di Medan, meskipun ada di Sulawesi, di mana-mana lah gitu. Dan itu semakin lama semakin terbukti dengan viralnya dari rekan-rekan wartawan media lewat dunia ini ya, dunia medsos itu ya. Sekarang itu buahnya yang telepon ke kakek itu, "Kak, saya senang baca itu kira-kira saya itu mampu." Saya bilang tidak. Cuma ini loh ya, supaya salah satu syarat yang agak berat itu apa? Satrio Piningit itu harus punya wahyu. Lah, wahyu ini yang sudah diterjemahkan lewat rasio ya kan? Lewat rasio, karena kalau sudah wahyu itu adalah
pemberian dari Sang Maha Kuasa atas kemurahannya itu. Oh, Itu, nggih, 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 nggih. 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 Dan anehnya itu pasien. Anehnya banyak ibu-ibu juga yang merasa bahwa terpanggil untuk itu, ya syukurlah. Syukurlah negeri ini pernah kok dipimpin seorang ibu, yaitu Ibu Tribuana Tunggadewi. Itu cucunya Kendedes ya, Ibu Tribuana Tunggadewi cucunya Kendedes. Dari Singosari itu. Iya, dari Singosari. Beliau itu cantik, cerdas, bijak dan tegas gitu. Karena lalu beliau itu mendapat gelar Tribuana Tunggadewi. Tri itu 3, Buana itu bumi, Tungga itu menyatu, Dewi itu wanita. Wanita tapi yang sosok power kekuatan politik dan kebijaksanaannya sudah menyerap kekuatan makrokosmos. Ya langit, ya Wisnu, ya Brahma gitu ya. Kalau di dalam budaya orang Hindu itu ya, ya seperti itu gitu. Nggih. Bagi seseorang kalau misalnya apa ya, nun sewu ini bukan kok menghina merendahkan dah. Misalnya tukang tambal ban, itu umumnya orang beranggapan dia akan dapat hasil kalau dapat gembos, ya toh, seperti itu ya. Tetapi kalau beliau tukang tambal ban atau bakul bakso atau apapun ya, itu mampu dan mau secara ikhlas mengorbankan sebagian miliknya demi kepentingan umum, itu sama saja hebatnya. Meskipun kaya raya, nggak bantu. Kalau bantu mengundang wartawan, banding syuting, banding ini, itu malah goroh dianggap yang maha kuasa itu. Nggak tahu badut seperti itu ya. Nah, akhirnya apa? Lapindo sekarang seperti itu ya.